What? Clear down! Please. Time to go. I don't know. Di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok intelijen Amerika yang sekarang berada di Dubai. Mereka menuju sebuah gedung kosong untuk mengambil sebuah inti server teroris. Tanpa diduga, semua para teroris yang telah mengetahui itu semua dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Liam Clone. Sehingga ia pun langsung membawa pasukan untuk bisa menyelamatkan server yang akan dibobol oleh para intel Amerika. Ketika telah memasuki ruangan server yang sangat rahasia, tiba-tiba saja Liam Clone langsung menyerang. Good! Is he listening? Selang beberapa lama kemudian beralih ke New York City, di mana seorang laki-laki langsung diburu oleh mobil SUV. Entah apa yang dilakukannya, laki-laki tersebut pun langsung menghindar untuk bisa kabur. Sayangnya ia telah tertangkap. You're Deputy Director of the CIA. You can't just call? Sungguh tanpa diduga, ternyata laki-laki tersebut yang bernama Jake Ryan, seorang mantan intelijen CIA Amerika, langsung didatangi oleh James Gear, wakil direktur dari agensi CIA. Mereka pun langsung melakukan obrolan yang sangat serius ketika anggota intel CIA telah digerebek oleh para teroris. Sehingga Jake sebagai mantan intelijen yang sangat handal, ia pun langsung diminta oleh Gear untuk bisa kembali ke agensi dan menolong kawan-kawannya yang berada di Dubai. Namun Jake langsung menekankan kepada Gear bahwa ia sudah tidak menjadi intel lagi dan bertobat tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun tiba-tiba saja seorang temannya pun langsung datang yang bernama Mike November dan memaksanya untuk bergabung. Welcome back. I said I wasn't doing it. Singkat cerita, setelah dirayu oleh Gear, akhirnya Jake langsung berangkat ke Dubai bersama Mike November menggunakan kelas VIP yang sangat mewah sekali. Perjalanan yang sungguh panjang, mereka pun ditemani oleh pramugari yang sangat-sangat seksoi. I can offer you champagne. Thank you. That's for someone else.
Cheers. The Jakartan trade market is not only back, but it's never been stronger. Singkat waktu mereka berdua pun telah sampai di Dubai, di mana Mike November langsung mengatakan kepada Jack untuk bisa menemui seorang laki-laki yang bernama Nigel. Ia adalah agen terakhir yang telah selamat dari pertempuran ketika di Dubai. Dialah laki-laki yang bernama Nigel untuk bisa bertemu dengan Gear. Tetapi Nigel tidak mengetahui yang datang adalah Jack Ryan. Ketika mereka sudah mengetahui di mana targetnya adalah Nigel, dia pun langsung bertemu dalam sebuah kafe kapal pesiar. Tetapi tiba-tiba saja Nigel langsung menodongnya. Good morning. I'm supposed to be great. Who are you? Just a courier. Korea? Do you have it? Jack! You got a tail! Setelah Mike November mengatakan kepada Jack bahwa dia telah dibuntuti oleh seseorang, dia pun langsung bersiap-siap untuk pergi. Tetapi Jack terus meyakinkan kepada Nigel bahwa Gear telah mengutusnya untuk mengambil sebuah paket dari Nigel. Tanpa diduga, orang yang telah mengintainya sudah mengetahui keberadaan Jack yang ada di kapal tersebut, di mana Nigel memberikan sesuatu untuk bisa dirahasiakan. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan dari Jack, di mana Nigel telah dibunuh. Put your fucking hands up. What are you doing, man? Hey! Sungguh disayangkan sekali, orang yang telah membunuh Nigel telah ditembak mati dari kejauhan. Tiba-tiba saja seorang wanita langsung menodongkan senjata ketika mereka lengah, di mana Jack langsung mengambil sebuah paket dari Nigel yang telah disembunyikan. Dan semua polisi pun langsung datang. Untungnya mereka pun telah lolos dari penangkapan. God damn it, Jack. Kemudian kita beralih ke markas CIA Amerika, di mana Gear telah mendapatkan sebuah paket surat yang sangat rahasia. Ternyata berisi surat yang bernama Starlink. Entah apa yang berisi tentang program tersebut. Yang jelas, Gear telah mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tiba-tiba saja seseorang telah nelpon. Ia ternyata adalah Liam Crone, mengatakan kepada Gear untuk mengembalikan apa yang telah dicuri oleh Nigel. Kalau tidak, Jack mati. Listen to me. Find your boy, Jim. Or I will. Kemudian kembali lagi kepada Jack dan Mike. Ia telah disandra oleh seorang wanita tersebut. Entah siapa yang menjadi latar belakang wanita ini. Tiba-tiba saja wanita ini langsung mengatakan kepada Jack untuk melakukan obrolan yang sangat penting sekali. Ketika mereka sudah saling mengenal, ternyata wanita ini yang bernama Emma dari agen MI6 Inggris mengatakan kepada Jack bahwa ia telah mengetahui apa yang direncanakan oleh Nigel, sehingga intel dari Inggris pun langsung turun tangan untuk bisa mengantisipasi tentang teroris yang semakin mendunia. Bahkan ternyata Gear sudah berhubungan dengan Emma sejak lama untuk bisa mengantisipasi penyerangan selanjutnya, di mana Emma meminta kepada Jack untuk bisa bekerja sama. What do you know about Starlink? It was a black ops unit. It was created out of pure rage and racked up a hell of a body count in the early days of the war. Naming names like Crown, Liam Crown. Kemudian Emma langsung menjelaskan kepada Jack bahwa Liam Crone telah mengaktifkan Starlink. Ini adalah sebuah operasi gelap yang sangat mengerikan, dan Gear mengetahui semuanya. You work for me. Not really gonna make me go to this thing alone, are you? Singkat cerita, setelah Jack dan Mike tidak mempunyai pilihan, ia pun langsung bertemu dengan Direktur Intelijen Inggris yang bernama Andrew, mengatakan kepada Emma bahwa ia telah menyelesaikan misi yang sangat handal sekali.
mereka pun langsung berangkat ke markas Intel Inggris. Dalam perjalanan, Emma mengatakan kepada Andrew sebagai direktur dari MI6, ia harus bisa mengetahui dan menggali penuh apa itu yang disebut dengan Starlink. You expect me to extract intel from the deputy director of the CIA? No, not you. Singkat cerita, sampai di markas intelijen MI6 Inggris, di mana Jack pun langsung diberikan sebuah arahan oleh Emma untuk melakukan obrolan dengan Gear yang sekarang sudah sampai di tempat ini untuk bertanya dan menggali apa yang sebenarnya tentang Starlink. Jack, listen. I'm sorry about what happened. What? Starling? The fact that you failed to tell me about any of the shit that was going on over there, was that for my protection too? Kemudian Jack langsung melakukan obrolan yang sangat serius dengan Gear sebagai wakil direktur dari intelijen CIA. Dengan secara terang-terangan ia ingin mengetahui apa itu disebut dengan Project Starlink. Tanpa diduga, Starlink adalah proyek gelap senyap tanpa suara yang akan mengeksekusi siapapun yang telah menghalanginya. Ternyata Gear di masa lalu adalah pemimpin Starlink yang sekarang sudah keluar. Liam Clone adalah salah satu yang menjadi anggotanya. Entah apa yang telah terjadi, Liam telah aktif kembali untuk bisa melakukan pembantaian. With every strike, with every death, we save lives! Is that what you think? Take a good look, I am the cost. May not even exist! This world that killed the monsters so you don't have to. And your goddamn moral compass. Singkat cerita, setelah melakukan adu bacot dengan Gear, di mana mereka berdua pun langsung dibawa oleh Andrew untuk bisa merencanakan tentang tindakan selanjutnya. Karena ternyata Liam Clone sedang menjalankan sebuah misi untuk melakukan penghancuran di daerah tertentu, sehingga mereka pun langsung bersiap siaga untuk bisa menghalau semua yang menjadi penyerangannya Liam Clone, karena Starlink telah diaktifkan. That Starling has been resurrected. Resurrected by who? National hero, Liam Crown? But they were fucking there. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Elizabeth. Ia adalah kepala direktur dari agensi CIA Amerika. Gear langsung mengatakan kepada atasannya untuk bisa bersiap siaga langsung datang ke London, karena masalah ini semakin serius. Karena ternyata Starlink telah diaktifkan kembali, organisasi gelap yang telah dibentuk oleh mereka beberapa tahun yang lalu. He wants us to know. He'll do exactly what we trained him to do. Kemudian sisi yang lain, Jack bersama Emma yang sekarang sedang melakukan pengintaian terhadap anggota Starlink yang telah dipimpin oleh Liam Clone. Mereka telah mengetahui bahwa salah satu dari anggota Liam berada di tempat ini, sehingga mereka pun untuk bisa mendapatkan informasi terus melakukan pengintaian. Kemudian ketika suatu ketika mereka sedang lengah, tiba-tiba saja seseorang telah keluar dari sebuah gedung. Untung saja Mike telah mengintainya. Tanpa basa-basi, Mike langsung bertindak untuk mengejarnya. Welcome back, Colonel. Oh, but I miss it every day. Singkat cerita, Elizabeth, kepala direktur CIA pun langsung datang ke London untuk bisa menyelesaikan masalah yang sangat serius ini dan menghadang Starlink supaya tidak bertindak jauh. Elizabeth sebagai kepala direktur CIA langsung datang ke markas MI6 untuk bisa negosiasi. Sedangkan sisi yang lain, di mana Mike yang masih melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki. Kemudian Jack dan Emma sekarang berada di sebuah tempat untuk melakukan penggerebekan. Setelah mereka berada di sebuah gedung, di mana Jack dan Emma pun langsung menemukan sebuah alat bahan peledak untuk menjadi sebuah sasaran yang sangat mengerikan. Ini menjadi sebuah tanda bahwa Starlink benar-benar akan bertindak. Tapi Jack masih merasa bahwa ada sesuatu yang sangat janggal sekali. Dengan diketahui bahwa mereka telah mudah untuk bisa ditemukan, ini menjadi sebuah pertanda Jack harus bersiap-siap untuk bisa melakukan penyerangan. Ketika Elizabeth akan pergi, disinilah Jack langsung paham bahwa ternyata ini adalah sebuah pengalihan. To look the other way. Elizabeth!
What? Clear down! Sungguh tanpa diduga, ternyata mobil yang telah dikendari oleh Gear telah meledak, di mana Elizabeth ada di dalamnya. Ia pun langsung mati di tempat. Gear yang telah melihat mobil yang dikendarai oleh Elizabeth sekarang sudah hancur. Ia pun benar-benar sangatlah geram terhadap seorang laki-laki yang bernama Liam Clone. Ternyata ada di seberang jalan. Ia benar-benar sangatlah membuat hati Gear menjadi jengkel. Tanpa basa-basi, Gear langsung mengejarnya secara habis-habisan. Singkat cerita, setelah adu mekanik yang sangat dahsyat, mereka pun langsung berduka karena kehilangan Elizabeth sebagai kepala direktur CIA. Jack bersama kawan-kawannya pun langsung berkumpul, di mana mereka harus bisa mengutarakan apa yang akan telah terjadi setelah kejadian ini, di mana Gear benar-benar sangatlah terpukul karena ia ada di lokasi ketika Elizabeth meledak di dalam mobil. Namun Mike, Jack bersama yang lainnya pun langsung menegaskan direktur CIA sekarang jatuh kepada Gear. Crown is reactivating terrorist groups that Starling shut down. These terrorist groups would be free to carry I was in Dubai to kill Crown. Now you're the director of the goddamn CIA. You're the director of the CIA. Kemudian, tengah-tengah obrolan yang sangat panjang, mereka pun langsung mendapatkan sebuah informasi dari gerbang militer. Ternyata ada seorang kurir yang telah mengirimkan sebuah paket. Dikhususkan harus diterima oleh Gear. Setelah semuanya aman, ketika paket tersebut diterima oleh Gear, ia pun langsung mengerti. I know where he is. Got him. What do you want? We all know what happens when you go waving that around. Singkat cerita, sesuai informasi dari dalam paket, di mana Liam Clone telah mengundang Gear ke tempat ini untuk bisa melakukan perbincangan. Ini adalah sebuah pertemuan yang sangat sakral sekali, dengan sebuah menggunakan ancaman bahwa Gear sekarang sudah dibidik. Yang diinginkan oleh Liam Clone adalah sesuatu yang telah diambil oleh Nigel ketika melakukan pertempuran di Dubai. What do you want? Continue the great work that you started all those years ago. And you can start by giving me back what Nigel stole from me. He doesn't have it. I'd like that back now, please. I left it in Dubai. I think it became pretty clear today. I'll find you. Singkat cerita, setelah pertemuan tersebut, semua teman-temannya pun langsung tidak mengira bahwa Jack telah menyembunyikan sesuatu. Namun Jack hanya mengatakan kepada semua teman-temannya, ini adalah sebuah pengalihan dan mengulur waktu untuk bisa menyelamatkan Gear, dan ia tidak menerima apapun. Can you get us into his office at MI6? Singkat cerita, Jack langsung meminta kepada Emma untuk datang ke tempat persembunyiannya Nigel. Karena ternyata Nigel yang setelah mengetahui bahwa mereka berdua telah bekerja sama sejak lama, masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia, di mana ini adalah tempat kerjanya Nigel, untuk bisa mengetahui sebuah informasi yang sangat akurat. Masuk ke dalam sebuah komputernya, ia pun mulai meretas. Tanpa diduga, informasi telah terbuka. Cheeky bastard. He was monitoring transmissions live. From where? Kemudian dengan seketika, Jack langsung menghubungi tempat servernya CIA yang ada di Amerika untuk bisa menguak semua data yang ada di dalam komputernya Nigel. Dan ini menjadi sebuah tanda-tanda yang paling mengerikan.
karena mendapatkan sebuah petunjuk berbahaya. You're sure no one else knows about this place? This is as we speak. You bet your ass I can do that. Singkat cerita, setelah mereka merencanakan untuk bisa pergi ke Dubai dan menyadari bahwa Liam sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Karena di dalam sebuah petunjuk dari Nigel, ia telah menguak seluruh operasinya Starling, sehingga Liam Cron benar-benar sangatlah menjadi jengkel. Ketika mereka sudah sampai di bandara untuk menuju sebuah negara yang bernama Dubai, sesuai pertemuan bersama Liam Cron. Isn't Marlo? أنا جمال علي. شكرا على قبولك. So, you need a ride. Singkat cerita, sampai di Dubai, di mana mereka pun langsung meminta beberapa intelijen untuk bisa mengawal mereka ke suatu tempat. Dan Jake langsung meminta kepada server untuk bisa mendapatkan sebuah lokasi di manakah tempat penyimpanan database Liam Cron. Kemudian sisi yang lain, Liam yang telah mengetahui bahwa ia telah dikelabui oleh Jake langsung memimpin pasukan untuk bisa melakukan penyerangan dan mencegah data tersebut. Cheeky fucking bastards. Let's go cause an incident. Singkat cerita, Jake bersama kawan-kawannya pun langsung datang ke sebuah gedung yang sudah terbengkalai. Ternyata ini adalah gedung ketika adegan pertama, di mana Nigel akan mengambil server Starling. Singkat cerita, dalam pertempuran, tiba-tiba saja Liam bersama para konco-konconya pun langsung datang ke gedung ini untuk bisa mencegah mereka mendapatkan server tersebut. Singkat cerita, tengah-tengah pertempuran, Jake telah menyusuri seluruh gedung untuk bisa mencari di manakah server tersebut telah ditanam. Emma langsung membuka paksa untuk bisa menemukan server di balik pintu. Tanpa diduga, sebuah server yang sangat besar untuk bisa mendapatkan semua data tentang Liam Cron, bekerja sama dengan intel yang ada di markas pusat CIA untuk bisa mengunduhnya. Tanpa diduga, ternyata Andrew adalah salah satu dalang dari Liam Cron. Lalu tiba-tiba What now, Jack? Grenade! Time to go. Sungguh disayangkan sekali, situasi pun semakin terjepit ketika Emma tertembak dari belakang. Disinilah Jake harus bisa menyelamatkan Emma dan menyelamatkan server yang telah diunduhnya. Akan tetapi, di mana Liam Cron yang telah mengetahui Emma tertembak, Jake terpaksa harus menyerah. Tetapi bala bantuan telah datang. Bantuan yang sangat tepat di mana Jake akan ditembak mati. Ia pun berhasil lolos dari kematian dan menemukan Liam Cron sekarang sudah terkujur kaku. Ia berusaha untuk bisa menggapai senjata dengan tanpa ragu, di mana Jake langsung membunuhnya. Let me show you now.
Kemudian sisi yang lain, Andrew langsung dibawa oleh seluruh para petinggi karena bekerja sama dengan Liam Cron sebagai teroris yang sangat mengerikan. Singkat cerita, selang beberapa lama kemudian setelah kekacauan telah terjadi, seluruh tim paramedis pun langsung datang untuk bisa mengobati yang terluka. Salah satunya adalah Emma yang sekarang sudah siuman. Walaupun situasinya pun semakin genting, tetapi mereka telah berhasil untuk bisa menyelamatkan seluruh dunia dari ancaman teroris yang dibuat oleh Liam Cron. Singkat cerita, setelah kejadian semua ini, akhirnya Gear langsung mengangkat Jake menjadi wakil direkturnya untuk bisa dilantik. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Memang sangat keren sekali. Di mana seorang intel yang sudah pensiun yang bernama Jack Ryan, ia adalah mantan intelijen CIA yang telah keluar secara terhormat karena tidak mau ada yang disebut dengan pembunuhan, sehingga bekerja seperti warga sipil biasanya, pagi sampai sore, dan memenuhi kebutuhannya untuk menjadi orang normal. Tetapi situasi telah terjadi di mana seluruh agensi, salah satunya adalah CIA, membutuhkan kemampuan dari Jack Ryan untuk bisa mengantisipasi sebuah teroris di seluruh dunia yang telah diakibatkan oleh Liam Cron menjadi sebuah operasi yang bernama Starlink. Ini menjadi sebuah gugatan dan menjadi sebuah bahaya dan ancaman bagi seluruh negara, sehingga mereka pun langsung bekerja sama dengan para agensi yang lain. Salah satunya adalah dari MI6 Inggris yang telah berkaitan dan akan menghancurkan beberapa negara sesuai apa yang diinginkan oleh Liam Cron sebagai program Starlink. Tetapi di tengah-tengah aksinya, ternyata Jake telah menemukan sebuah celah untuk bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Nigel dan mengambil sebuah program data dan semua server yang dimiliki oleh Liam Cron, sehingga semuanya pun langsung terungkap ketika mereka melakukan penyerangan. Oke lah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.